Perkenalkan, nama saya Pasha Lumban Tobing, saya dari kelas 11 PIS. Saya akan mempresentasikan tentang perdagangan internasional. Di sini ada timeline pembahasannya, ada 7. Yang pertama, pengertian perdagangan internasional. Perdagangan internasional adalah kegiatan perdagangan yang dilakukan oleh penduduk satu negara dengan penduduk negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Contohnya yaitu ekspor dan impor. Ekspor yaitu berarti satu negara menjual barang kepada negara lain, dan impor suatu barang membeli barang dari negara lain. Faktor terjadinya perdagangan internasional, ada faktor pendorong. Faktor pendorong yaitu ada 1, perbedaan selera. Selera masyarakat setiap negara itu berbeda-beda. Masyarakat Indonesia menyukai apel, tetapi Indonesia harus melakukan impor apel dari Australia karena masyarakat Indonesia lebih menyukai apel yang dari Australia. Yang kedua, ada perbedaan sumber daya alam. Sumber daya alam setiap negara itu berbeda-beda. Contohnya, Indonesia kaya akan sumber daya alam rempah-rempah. Nah, jadi negara lain akan mengimpor rempah-rempah dari Indonesia untuk dijadikan bahan-bahan industri. Yang ketiga, ada penghematan biaya produksi. Jika suatu negara melakukan impor barang produksi, maka barang produksi tersebut maka kegiatan produksi di bidang dalam barang tersebut akan berkurang, sehingga biaya produksinya juga akan berkurang. Yang keempat, ada perbedaan teknologi. Perbedaan teknologi setiap negara itu berbeda-beda. Ada teknologinya yang berkembang dan ada yang maju, sehingga dapat mendorong terjadinya perdagangan internasional. Faktor penghambat perdagangan internasional. Yang pertama, tidak stabilnya kurs mata uang. Kurs mata uang suatu negara yang tidak stabil akan mempersulit para eksportir dan importir dalam menentukan nilai valuta asing. Yang kedua, tidak amannya suatu negara. Jika suatu negara tidak aman, maka pedagang-pedagang akan beralih ke negara lain untuk menjual hasil produksinya. Yang ketiga, ada kebijakan ekonomi internasional oleh pemerintah. Kebijakan ekonomi internasional oleh pemerintah ini dapat menghambat terjadinya perdagangan internasional karena bisa saja kebijakan-kebijakan itu seperti jumlah impor yang terbatas ataupun perizinan yang berbelit-belit. Yang selanjutnya ada manfaat perdagangan internasional. Yang pertama, meningkatkan kualitas konsumsi. Setiap masyarakat pasti mau meningkatkan kualitas konsumsi mereka. Mereka tidak mau itu-itu saja yang dikonsumsi. Jadi, suatu negara harus melakukan impor dari luar negeri untuk mendapatkan mutu ataupun kualitas barang yang lebih baik, sehingga para produsen dalam negeri juga akan berupaya untuk menciptakan barang tersebut itu lebih hebat sehingga dapat bersaing di pasar internasional. Yang kedua, mempercepat alih teknologi. Jika kita mengimpor suatu barang industri dari luar negeri, maka kita harus mempelajari cara menggunakannya. Maka produsen akan memberikan pelatihan ataupun pelajaran kepada pihak eksportir sehingga eksportir dapat menggunakan barang tersebut. Yang ketiga, memperoleh devisa. Jika kita melakukan ekspor ataupun impor, maka akan diperoleh devisa. Devisa adalah alat bayar internasional. Jika kita mengimpor barang, kita menggunakan devisa. Jika negara lain mengekspor dari kita, negara lain akan menggunakan devisa. Yang keempat, memperluas kesempatan kerja. Jika kita melakukan ekspor, maka harus ada barang yang diekspor. Barang tersebut berarti harus diproduksi. Kegiatan produksi tersebut membutuhkan tenaga kerja, sehingga
kegiatan ekspor dapat memperluas kesempatan kerja. Yang kelima, menstabilkan harga-harga. Jika barang tersebut langka di suatu negara, maka harganya akan mahal. Jadi, suatu negara akan melakukan impor terhadap barang tersebut sehingga dapat memenuhi permintaan barang tersebut, sehingga harganya juga akan stabil. Yang selanjutnya, teori perdagangan internasional. Yang pertama, ada teori absolut oleh Adam Smith. Dikatakan absolut apabila suatu negara memiliki keuntungan dalam memproduksi barang tersebut. Produksi jenis barang tersebut lebih rendah dibandingkan jika barang tersebut diproduksi di luar negeri. Contohnya, Indonesia memiliki keuntungan absolut dalam memproduksi kursi rotan, sedangkan Jepang memiliki keuntungan absolut dalam memproduksi televisi. Yang kedua, ada teori komparatif oleh David Ricardo. Perdagangan internasional dapat terjadi walaupun suatu negara tidak memiliki keuntungan absolut. Dalam teori ini, perdagangan internasional dapat saling menguntungkan walaupun salah satu negara tidak memiliki keunggulan. Jadi, kedua negara tersebut melakukan pertukaran barang dan mereka sama-sama memperoleh keuntungan. Kebijakan pemerintah terhadap perdagangan internasional. Yang pertama, ada kebijakan dalam bidang ekspor. Yang pertama, ada politik dagang bebas. Politik dagang bebas yaitu kebijakan masing-masing pemerintah memberikan kebebasan dalam kegiatan ekspor maupun impor. Politik dagang bebas ini juga bisa membawa keuntungan. Contohnya, negara tersebut akan memperoleh mutu yang baik dengan harga yang relatif rendah. Yang kedua, ada subsidi. Pemberian subsidi oleh pemerintah ini untuk memajukan ekspor. Pemberian subsidi ini bisa berupa pembebasan pajak, bantuan biaya produksi, dan lain-lain. Tujuannya agar barang ekspor tersebut memiliki daya saing di luar negeri. Yang ketiga, ada dumping. Dumping ini adalah kebijakan yang diambil oleh pemerintah dengan menetapkan harga ekspor atau barang yang ada di luar negeri lebih murah daripada di dalam negeri. Yang selanjutnya, diskriminasi harga. Diskriminasi harga adalah suatu tindakan dalam penetapan harga barang yang berbeda untuk suatu negara dengan negara lainnya. Yang kelima, ada larangan ekspor. Dikatakan dilarang karena ada beberapa barang yang dilarang pemerintah untuk diekspor. Yang selanjutnya, ada kebijakan dalam bidang impor. Yang pertama, ada kuota. Kuota berarti jumlah yang ditetapkan oleh suatu negara untuk diimpor. Pemerintah menetapkan kuota yang bisa diimpor dari luar negeri. Yang kedua, ada tarif. Penetapan tarif oleh pemerintah ini untuk menjadikan harga impor itu mahal, sehingga barang sejenis yang diproduksi di dalam negeri akan memiliki daya saing dan dibeli oleh konsumen. Yang ketiga, ada subsidi. Pemberian subsidi ini dimaksudkan untuk menekan harga dalam negeri. Pemerintah memberikan subsidi dengan tujuan agar harga barang produksi dalam negeri itu lebih murah. Yang keempat, ada larangan impor. Kebalikan dari larangan ekspor. Jika tadi di larangan ekspor, beberapa barang dilarang untuk diekspor atau dijual. Di larangan impor ini berarti beberapa barang, ada barang-barang tertentu yang dilarang untuk diimpor. Yang selanjutnya, tujuan kebijakan perdagangan internasional. Itu ada 3, yaitu meningkatkan pertumbuhan ekonomi, melindungi produk dalam negeri, dan menyehatkan neraca pembayaran. Alat bayar internasional disebut devisa. Devisa ada jenisnya, yaitu umum dan kredit. Devisa umum dapat diperoleh dari perdagangan
barang dan jasa pariwisata, upah tenaga kerja di luar negeri, dan bunga uang. Sedangkan devisa kredit dapat diperoleh dari pinjaman luar negeri. Sistem pembayaran. Yang pertama ada advance payment. Ini di mana importir terlebih dahulu membayar harga barang, setelah itu barangnya diberikan. Open account. Di sini itu kebalikan dari advance payment. Jika open account ini importer terlebih dahulu menerima barang, lalu ia akan membayarkan harga barang tersebut setelahnya. Letter of credit ini dilakukan dengan suatu surat yang dikeluarkan oleh pihak bank negara importer, di mana bank tersebut setuju dan membayar wesel yang ditarik oleh eksportir. Ini seperti cek yang akan diberikan kepada eksportir agar dapat mencairkan uang tersebut di bank. Yang keempat ada commercial bills of exchange, yaitu surat yang ditulis oleh pihak eksportir kepada importir yang berisi perintah untuk membayarkan sejumlah uang pada jatuh tempo. Yang selanjutnya ada sistem kurs. Kurs adalah perbandingan nilai mata uang dalam negeri terhadap mata uang asing. Jenis kurs ada tiga. Yaitu yang pertama ada kurs beli. Kurs beli ini seperti kurs beli digunakan saat pihak penawaran uang melakukan transaksi beli terhadap mata uang asing. Contohnya, kita memiliki US dollar, maka kita ingin menukarkannya ke uang rupiah. Jadi di sini kita menggunakan kurs beli. Yang kedua ada kurs jual. Itu kebalikan dari kurs beli. Kurs jual ini digunakan saat pihak penawaran uang melakukan transaksi jual mata uang asing terhadap mata uang dalam negeri. Contohnya, kita ingin menukarkan uang rupiah kita menjadi uang US dollar. Kurs tengah ini biasanya digunakan oleh pemerintah multinasional yang laporan keuangannya menggunakan satuan moneter mata uang asing. Jenis sistem kurs ada dua, yaitu kurs tetap atau fixed exchange rate, di mana sistem nilai tukar mata uang suatu negara terhadap mata uang negara lain yang ditentukan oleh pemerintah. Yang kedua ada sistem kurs mengambang atau floating exchange rate, di mana perbandingan nilai kurs mata uang dalam negeri terhadap mata uang asing ditentukan oleh kekuatan permintaan dan penawaran. Kurs mengambang ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu clean float exchange rate, yaitu kurs murni yang ditentukan oleh kekuatan pasar. Jika kurs naik disebut apresiasi, kurs turun disebut depresiasi. Yang kedua ada dirty float exchange rate, yaitu sistem nilai kurs yang ditentukan pasar tetapi ada intervensi pemerintah. Kurs naik disebut revaluasi dan kurs turun disebut devaluasi. Neraca pembayaran. Neraca pembayaran adalah suatu ikhtisar yang disusun secara sistematis yang memuat transaksi pembayaran ekonomi internasional antara penduduk suatu negara dengan negara lain. Sisi neraca ada dua, yaitu sisi kredit adalah suatu transaksi yang menyebabkan terjadinya penerimaan dari penduduk negara lain, dan sisi debit yaitu suatu transaksi yang menyebabkan terjadinya pembayaran kepada penduduk luar negeri. Jenis transaksi ada transaksi barang, transaksi jasa, transaksi satu arah. Transaksi satu arah ini adalah transaksi pemindahan hak dari penduduk negara lain terhadap penduduk negara tertentu atau sebaliknya. Transaksi barang, transaksi jasa, dan transaksi satu arah ini disebut sebagai transaksi berjalan atau current account. Transaksi modal yaitu transaksi yang menyebabkan terjadinya perubahan dalam harta kekayaan suatu negara di negara lain. Transaksi moneter, transaksi yang mempengaruhi perubahan-perubahan pada cadangan devisa negara. Transaksi ini bersifat untuk menyeimbangkan sehingga sering disebut transaksi penyeimbang. Transaksi modal dan transaksi moneter disebut sebagai capital account atau transaksi modal. Sifat neraca. Yang pertama ada neraca pembayaran defisit. Ini berarti debit lebih besar dari kredit. Neraca pembayaran surplus, debit lebih kecil dari kredit.
Neraca pembayaran berimbang. Dikatakan berimbang berarti debit sama dengan kredit. Yang selanjutnya ada neraca perdagangan. Neraca perdagangan adalah pencatatan keadaan ekspor dan impor suatu negara. Jadi, negara yang melakukan ekspor dan impor jumlahnya akan dimasukkan ke neraca perdagangan. Negara menginginkan agar neraca perdagangannya itu positif, berarti ekspornya lebih besar daripada impor. Jika neraca perdagangan negatif, berarti impornya lebih besar dari ekspor. Neraca perdagangan juga mempunyai peranan sentral dalam neraca pembayaran atau balance of payment, di mana terlihat aliran uang secara keseluruhan yang masuk dan keluar dari suatu negara. Terima kasih.